Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiarti. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 dengan NIM 28920500001. Video saya ini untuk melengkapi tugas UTS pada mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Materi yang saya ambil yaitu mengenai wawasan, sejarah, serta perkembangan pasar uang dan modal. Yang pertama, di sini ada pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat bagi pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Lalu, pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang selanjutnya ada peran pasar uang dan modal. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau return berupa dividen, sedangkan pihak issuer atau dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari kegiatan operasi perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang telah dipilih. Nah, di sini ada sejarah pasar uang dan modal. Yang pertama ada periode permulaan, yaitu tahun 1878 sampai dengan 1912. Dan selanjutnya periode pembentukan bursa pada tahun 1912 sampai dengan 1925. Lalu ada periode awal kemerdekaan, yaitu tahun 1925 sampai dengan 1952. Dan hal itu berlangsung sampai dengan 1976. Dan selanjutnya pada periode kebangkitan, yaitu tahun 1976 sampai dengan 1987. Lalu berlanjut pada periode deregulasi, yaitu tahun 1987 sampai dengan 1995. Dan yang terakhir yaitu periode kepastian hukum, dari tahun 1995 sampai dengan sekarang. Lalu ada macam-macam pasar uang dan modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar ini merupakan pasar saham dalam masa penawaran efek dan perusahaan penjual efek atau emiten kepada masyarakat untuk pertama kalinya. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu titik sentral kegiatan pasar modal karena terjadinya aktivitas perdagangan yang mempertemukan antara penjual dan pembeli efek. Pasar ini dilakukan setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pasar ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Lalu yang ketiga ada bursa paralel, merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dengan bentuk pasar sekunder, diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek, dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Lalu ada 3 fungsi pasar uang. Yang pertama yaitu mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Dan fungsi yang ketiga yaitu menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Lalu ada pelaku pasar modal. Pelaku yang pertama yaitu emiten. Emiten merupakan badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Pelaku yang kedua yaitu perantai emisi yang meliputi tiga pihak. Yang pertama ada penjamin emisi atau underwriter, yang kedua akuntan publik,
Dan yang ketiga, perusahaan penilai. Lalu pelaku yang ketiga ada investor, pelaku yang keempat badan pelaksana pasar modal, pelaku yang kelima perantara perdagangan efek, yaitu makelar dan komisioner yang dapat mentransaksikan efek dalam usaha. Dan pelaku yang keenam adalah bursa efek. Dan yang terakhir di sini ada hubungan pasar uang dan modal dalam perekonomian. Yang pertama ada fungsi, bahwa pasar uang dan modal sama-sama berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang membutuhkan untuk bertemu dengan pihak yang dapat membantunya. Lalu secara sifat, pada dasarnya pasar modal dan pasar uang masuk dalam bagian pasar keuangan dan financial market. Dua pasar ini saling berusaha untuk membantu kelancaran jalannya pasar keuangan atau financial market. Lalu berdasarkan tujuan, pasar uang dan modal memiliki tujuan yang sama, yaitu memperlancar jalannya perekonomian. Keduanya memberikan solusi kemudahan bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya, tetapi tidak memiliki dana. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.